Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku, channel penuh dengan kisah nyata, kisah mengharukan, legenda dan cerita rakyat. Sebelum memulai ke videonya silahkan klik tombol like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita mulai ke videonya. Kamu tidak seharusnya lahir di keluarga ini. Begitulah kalimat yang selalu diucapkan kepada Raka, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang setiap hari merasakan dinginnya malam tanpa pelukan hangat dari orang tua. Ayahnya sering mabuk, ibunya hanya diam, dan kakaknya, yang seharusnya melindungi, malah menjadi sosok yang paling sering melayangkan pukulan dan cemoohan. Hidup di rumah itu ibarat tinggal di dalam penjara yang penuh dengan jeruji luka. Raka sering duduk di sudut ruangan, memandangi langit melalui celah atap yang bocor, berharap ada bintang yang bisa membawanya pergi dari kehidupan ini. Hingga suatu malam, setelah menerima pukulan tanpa alasan, ia memutuskan untuk lari. Raka, dengan tubuh kecilnya yang penuh luka, berlari ke dalam hutan yang terletak di belakang desanya. Tidak ada tujuan jelas, hanya ingin menjauh. Hutan itu gelap, tetapi anehnya, ia merasa lebih aman di sana dibandingkan di rumahnya sendiri. Hari pertama di hutan adalah ujian. Langit malam yang gelap menyelimuti hutan seperti selimut hitam tebal tanpa bintang. Suara jangkrik bersahutan, sesekali diselingi oleh lengkingan burung malam yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Angin dingin berhembus melalui dedaunan, seperti bisikan samar yang mengintai. Raka hanya punya sebotol air dan sepotong roti yang ia ambil saat melarikan diri. Ia takut pada suara-suara misterius dari hewan liar, tetapi rasa lapar dan lelah lebih mendominasi. Di tengah keputusasaannya, ia mendengar suara lain, suara langkah kaki yang cepat dan berat. Dari semak-semak, muncullah seekor kera besar berwarna putih, menatapnya tajam. Matanya bercahaya di tengah kegelapan seperti lentera kecil, tajam namun tidak mengancam. Raka bergumam pelan, "Tolong, jangan sakiti aku." Ia perlahan merobek sepotong kecil roti dan meletakkannya di atas tanah, lalu mundur beberapa langkah. Kera itu, setelah diam beberapa saat, mendekat perlahan, mengambil roti itu dengan tangan yang gesit, dan memakannya. Tanpa suara, kera itu berbalik dan menghilang ke dalam gelap. Dalam beberapa hari berikutnya, kera itu kembali, kali ini membawa seikat buah kecil berwarna merah. Raka mengernyit, ragu-ragu untuk memakannya, tetapi suara perutnya yang lapar memaksa. Setelah gigitan pertama, ia menyadari bahwa buah itu manis dan segar. Ia menatap kera itu dan tersenyum kecil. "Terima kasih." "Ya, aku kasih nama kamu Kibo, gimana?" ujar Raka sambil menatap kera itu. Kibo hanya menatapnya balik, lalu melompat ke dahan pohon terdekat. Meski tanpa jawaban, Raka merasa bahwa Kibo mengerti. Hari demi hari, Raka mulai belajar hidup di hutan. Kibo mengajarinya banyak hal dengan cara yang tak biasa. Suatu hari, Kibo menunjukkan caranya memanjat pohon. Kibo melompat dari satu dahan ke dahan lainnya dengan lincah, sementara Raka yang mencoba mengikuti sering terpeleset dan hampir jatuh. "Hah? Kamu pikir aku setangguh kamu?" ujar Raka sambil tertawa lelah, mencoba meraih dahan yang lebih rendah. Kibo mengeluarkan suara seperti dengusan pendek, seolah mengejek Raka. Kibo juga menunjukkan tempat rahasia di dalam hutan, sebuah gua kecil yang terlindung dari hujan dan angin. Di dalam gua itu, ada suara gemericik air dari sumber kecil yang mengalir di salah satu sudut. Udara di sana sejuk, dan dinding gua dipenuhi lumut hijau yang lembut seperti karpet alami. "Ini rumah kita sekarang, Kibo?" tanya Raka, menatap sekeliling dengan mata berbinar. Kibo hanya duduk di dekat pintu gua, seperti penjaga setia. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Suatu hari, saat sedang mencari kayu bakar, Raka dikejutkan oleh suara desis keras. Seekor ular besar melata dari balik semak, mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Raka membeku, kakinya terlalu lemah untuk bergerak. Kibo, yang berada di atas pohon, langsung melompat turun, mengeluarkan suara keras untuk mengalihkan perhatian ular itu. Dengan gesit, Kibo menggiring ular itu menjauh, memberikan waktu bagi Raka untuk melarikan diri. Setelah itu, Raka memeluk Kibo dengan erat. "Terima kasih, Kib. Kamu sahabatku yang paling hebat," bisiknya dengan suara gemetar. Pada malam yang lain, badai besar menghantam hutan. Hujan deras membuat tanah berubah menjadi lumpur, dan petir menyambar tanpa henti. Gua yang selama ini menjadi tempat berlindung mereka mulai kemasukan air.
Raka panik. "Kibo, kita harus keluar dari sini," serunya sambil mencoba mengangkat barang-barang kecilnya yang tersisa. Tapi Kibo tidak bergerak, ia berdiri di mulut gua, menatap ke arah badai dengan ekspresi tenang. Raka menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Kamu benar, aku nggak boleh panik," ujarnya, meski suaranya masih bergetar. Dengan petunjuk Kibo, mereka akhirnya menemukan tempat yang lebih tinggi, sebuah pohon besar dengan cabang-cabang lebat yang melindungi mereka dari hujan. Dalam keheningan malam setelah badai mereda, Raka berbicara kepada Kibo, "Kenapa aku nggak pernah merasa cukup kuat? Rasanya, aku cuma anak lemah yang terus diselamatkan." Kibo mendekat, mengulurkan tangannya yang berbulu dan menyentuh bahu Raka. Meski tanpa kata-kata, isyarat itu seolah berkata, "Kamu sudah kuat. Kamu hanya perlu percaya." Setahun berlalu, hutan yang dulu terasa menyeramkan kini menjadi tempat yang akrab. Suara dedaunan yang bergesekan seperti lagu pengantar tidur, dan cahaya matahari yang menembus celah dedaunan terasa seperti pelukan hangat. Raka kini bisa memanjat pohon dengan lincah, membangun perangkap sederhana untuk menangkap ikan, dan mengenali tanaman mana yang bisa dimakan atau tidak. Ia telah menjadi bagian dari hutan, seorang kesatria muda yang bisa berbicara dengan alam. Namun, perjalanan Raka tidak berhenti di situ. Suatu malam, saat sedang duduk bersama Kibo di bawah pohon besar, ia mendengar suara jeritan dari kejauhan. Itu suara manusia, suara minta tolong. Raka ragu-ragu, menatap Kibo yang tampak waspada. "Haruskah kita pergi, Kibo?" Kibo mengeluarkan suara pelan, seperti dorongan untuk melanjutkan. Dengan langkah hati-hati, Raka mendekati sumber suara itu. Ia menemukan seorang pria tua yang terluka parah, dikejar oleh sekelompok serigala liar. Serigala-serigala itu tampak ganas, dengan mata yang bersinar liar di bawah sinar bulan. "Kibo, bantu aku," teriak Raka. Bersama-sama, mereka mengusir serigala-serigala itu. Kibo melompat dari dahan ke dahan, membuat kekacauan yang mengalihkan perhatian serigala, sementara Raka mengayunkan tongkat untuk menakut-nakuti mereka. Akhirnya, para serigala pergi, dan Raka membantu pria tua itu berjalan ke gua. Selama beberapa hari berikutnya, Raka merawatnya hingga pulih. Pria itu menatap Raka dengan rasa kagum. "Kamu seperti penjaga hutan ini," ujarnya dengan suara serak. Setelah pria itu pulang ke desanya, cerita tentang Raka menyebar. Desanya yang dulu memperlakukannya seperti sampah kini melihatnya sebagai legenda. Tetapi Raka tidak pernah kembali ke desa itu. Ia tahu bahwa hidupnya sekarang ada di hutan, bersama Kibo dan semua pelajaran yang ia dapatkan. Pria tua yang diselamatkan Raka dan Kibo ternyata bernama Pak Gito, seorang pengembara sekaligus pemburu berpengalaman yang tersesat di hutan ketika berburu. Setelah beberapa hari dirawat oleh Raka di dalam gua, tubuh Pak Gito mulai pulih. Meskipun ia tampak gagah, tatapan matanya selalu membawa rasa terima kasih yang dalam kepada Raka dan Kibo. "Raka," ucap Pak Gito suatu malam sambil duduk di dekat api kecil yang dinyalakan Raka. "Aku berutang nyawa padamu dan kera ini. Kalau bukan karena kalian, mungkin aku sudah jadi mangsa serigala malam itu." Raka hanya tersenyum kecil. "Aku cuma melakukan apa yang aku bisa, Pak. Hutan ini sudah seperti rumahku. Kalau bukan karena Kibo, aku nggak akan bertahan di sini." Pak Gito mengangguk sambil menatap Kibo yang duduk di dahan pohon dekat gua. "Tapi tidak banyak anak seusiamu yang punya keberanian dan kebaikan seperti itu. Aku ingin membalas kebaikanmu." Ketika Pak Gito pulang ke desanya, ia tidak melupakan janjinya kepada Raka. Beberapa minggu kemudian, ia kembali ke hutan bersama beberapa penduduk desa, membawa banyak barang. Dengan penuh kehati-hatian, ia mencoba menemukan gua tempat Raka tinggal. Ketika akhirnya ia melihat Kibo yang sedang memanjat pohon, ia tahu bahwa ia berada di tempat yang tepat. "Raka," seru Pak Gito dari kejauhan. Raka yang sedang membersihkan buah-buahan liar terkejut mendengar suara itu. Ia segera keluar dari gua, sementara Kibo melompat turun dari pohon, berdiri waspada di dekatnya. Pak Gito tersenyum hangat. "Aku datang bukan untuk mengganggu hidupmu di sini, Nak. Aku hanya ingin memberikan sesuatu yang mungkin bisa membuat hidupmu lebih mudah." Pak Gito mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada orang-orang di belakangnya untuk membawa barang-barang mereka. Mereka membawa berbagai peralatan, kain tebal untuk tidur, panci kecil untuk memasak, serta beberapa makanan awet seperti daging kering dan biji-bijian. Selain itu,
mereka juga membawa benih tanaman. Dengan ini, kamu bisa bercocok tanam di sekitar gua. Hutan ini subur, aku yakin hasilnya akan baik, kata Pak Gito. Dan kain ini, supaya kamu dan Kibo nggak kedinginan kalau hujan datang. Mata Raka membelalak melihat kebaikan itu. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Kenapa? Pak? Kenapa melakukan ini untuk aku? Aku cuma anak yang lari dari rumah. Bahkan keluargaku sendiri nggak peduli. Pak Gito menepuk bahu Raka dengan lembut. Karena aku melihat anak yang luar biasa. Anak yang meski terluka, masih punya keberanian untuk membantu orang lain. Anak seperti kamu layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah pikirkan apa yang keluargamu katakan. Kamu jauh lebih hebat daripada yang mereka bayangkan. Penduduk desa yang datang bersama Pak Gito juga tampak kagum. Mereka bercerita bahwa cerita tentang anak penjaga hutan sudah menyebar. Dan kini banyak orang di desa yang ingin mengenalnya. Raka hanya tersenyum kecil. Terima kasih. Tapi aku nggak yakin aku siap kembali ke sana. Hutan ini sudah cukup buat aku dan Kibo. Pak Gito mengangguk mengerti. Kalau begitu, jadilah penjaga hutan yang terbaik, nak. Tapi ingat, kalau suatu hari kamu butuh bantuan atau tempat untuk kembali, aku dan beberapa orang di desa akan selalu menyambutmu. Setelah itu, Raka, dengan bantuan Kibo, mulai memanfaatkan barang-barang yang diberikan oleh Pak Gito dan penduduk desa. Ia menanam benih di lahan kecil dekat gua, menggunakan panci untuk memasak, dan kain-kain itu menjadi penghangat malam yang sangat berharga. Setiap kali ia duduk di bawah langit malam bersama Kibo, ia teringat kata-kata Pak Gito. Aku layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, gumamnya sambil tersenyum. Hatinya kini dipenuhi harapan baru, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga hutan ini sebagai rumah yang ia cintai. Di malam-malam sunyi, Raka duduk di atas batu besar, memandangi langit malam yang penuh bintang. Kibo, katanya pelan, kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya dicintai. Kibo menatapnya dengan mata lembut, lalu mendekat dan duduk di sampingnya. Di bawah cahaya bulan, Raka tahu bahwa ia telah menemukan keluarganya. Dan setiap kali ia menatap langit malam yang penuh bintang, ia tahu bahwa ia telah menjadi bintang untuk dirinya sendiri.